Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih sayang dan semoga Indonesia semakin sejahtera. Adik-adik, kawan-kawan, sahabat Latsar yang saya banggakan, nama saya Marituti. Nomor kontak saya. Adik-adik, kalau kemarin adik-adik sudah mendiskusikan bersama-sama tentang konsep manajemen mutu, yaitu tentang efektivitas, efisiensi, lalu inovatif dan mutu. Pada hari ini kita nanti akan bersama-sama mendiskusikan tentang pokok bahasan yang kedua dari materi komitmen mutu, yaitu nilai-nilai dasar orientasi mutu. Sebelum saya sampaikan tentang nilai-nilai dasar orientasi mutu, akan kita singgung sebentar tentang manajemen mutu terpadu. Teori manajemen mutu terpadu itu ternyata hasil kolaborasi antara profesor-profesor hebat yang ada di negara Amerika dengan profesor yang berada di Jepang. Yang dari Amerika adalah Profesor Dr. Edward Deming. Yang kedua adalah Profesor Dr. Juran, ahli statistik dan ahli mutu. Yang dari Jepang itu Profesor Dr. Kaoru Ishikawa. Perpaduan adopsi dan adaptasi dari profesor-profesor hebat ini muncullah teori yang disebut manajemen mutu terpadu. Intinya bahwa mutu itu adalah terpadu. Tanggung jawab semua orang, mulai dari pucuk pimpinan sampai dengan yang paling bawah, top sampai dengan lower. Tujuannya apa? Kenapa mutu itu penting? Tujuannya satu, untuk kepuasan pelanggan. Inilah yang menyebabkan Jepang cepat bangkit menghasilkan produk-produk yang berkualitas setelah menerapkan manajemen mutu terpadu. Keberhasilan di Jepang ini ternyata menginspirasi negara-negara lain untuk mengadopsi teori ini. Salah satunya yang mengadopsi teori manajemen mutu terpadu itu adalah negara kita yang kita cintai, yaitu Indonesia tercinta. Oleh karena itu, karena mutu itu adalah sesuatu yang dinamis, tidak statis, maka peningkatan mutu itu harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Ada beberapa teknik perbaikan kualitas yang akan kita sampaikan di dalam diskusi ini nanti adalah ada dua. Yang pertama adalah teknik PDCA, Plan, Do, Check, Action. Ternyata teknik PDCA ini yang memunculkan pertama kali adalah Profesor Dr. Edward Deming. Maka mutu itu harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Plan, Do, Check, Action. Plan, Do, Check, Action dikenal dengan prinsip Circle Deming atau prinsip Deming. Yang kedua itu teknik yang digagas oleh Profesor Dr. Kaoru Ishikawa yang dikenal dengan diagram Ishikawa. Kalau ada permasalahan mutu, itu mari kita duduk bersama, kita pecahkan bersama-sama bahwa kesalahan di dalam mutu itu bukan kesalahan satu orang saja, tetapi mari kita pecahkan bersama-sama. Brainstorming menjadi hal yang penting di dalam penerapan manajemen mutu terpadu. Karena di dalam manajemen mutu terpadu itu sebenarnya ingin memanusiakan manusia. Teamwork adalah merupakan keniscayaan. Bukan saling menyalahkan kamu atau saya penyebab dari kegagalan mutu, tetapi yang dibangun adalah sebenarnya menerapkan tentang konsep kita. Mutu itu tanggung jawab kita. Setelah kita tahu tentang teknik perbaikan mutu, yang perlu juga adik-adik pahami bahwa di dalam melayani masyarakat, kita hendaknya menerapkan tentang karakteristik nilai-nilai orientasi mutu. Ada 6 karakteristik nilai-nilai orientasi mutu. Yang pertama, kita harus ada komitmen
Untuk apa pelayanan ini? Untuk kepuasan masyarakat. Pelanggan puas. Sedangkan yang kedua, pelayanan harus cepat, tepat, dan memberikan senyum yang ramah. Yang ketiga, tentunya agar senyum itu berawal dari hati, pelayanan harus menyentuh hati. Tidak ada salah, tidak ada cacat, zero defect, dan tidak ada pemborosan. Yang keempat, kita harus mampu memastikan bahwa di dalam pelayanan kita memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Karena di era yang perubahan demikian cepat, itu yang namanya kualitas mutu itu juga ikut bergerak. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, mutu itu tidak statis, selalu dinamis. Oleh karena itu, nilai orientasi mutu yang kelima, bahwa pendekatan di dalam pemecahan masalah mutu itu harus pendekatannya ilmiah dan inovatif di dalam menyelesaikan permasalahan mutu. Yang keenam, di dalam memberikan pelayanan itu harus memberikan pelayanan yang berkesinambungan, continuous improvement. Adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan, tentunya nilai-nilai dasar orientasi mutu tadi tidak hanya sebatas diketahui dan dipahami, tapi saya harapkan bisa diinternalisasikan menjadi pembiasaan dan menjadi karakter adik-adik di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau pelayanan masyarakat kita baik, pasti pelanggan akan puas. Saya ulang, mereka salah satu cirinya adalah smile, tersenyum. Adik-adik yang saya cintai, dan saya banggakan, demikian nilai-nilai dasar orientasi mutu yang saya sampaikan pada hari ini. Sebelum saya akhiri, adik-adik nanti silahkan mengerjakan untuk melihat efektivitas yang saya sampaikan kepada adik-adik. Ini adik-adik nanti silahkan mengerjakan, ada soal multiple choice. Adik-adik tinggal milih satu jawaban saja, tinggal klik jawaban mana yang kira-kira adik-adik anggap cocok. Saya kira begitu tentang nilai dasar orientasi mutu. Saya mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.